Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Helmi Yuda, STHI MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam serta teman-teman kelas PGMIB yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafaati Zikriah sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada pertemuan kali ini dengan tema aliran Ahlussunnah Maturidiyah. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Nafaati Zikriah dengan NIM 2321653. Yang kedua, Friska Sevia Infandari Nawinda dengan NIM 2321054. Yang ketiga, Nadia Fatimatus Zahra dengan NIM 2321059 dan yang keempat, Baidia Apriyanti dengan NIM 2321075. Langsung saja, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun pembahasan materinya yaitu yang pertama, sejarah kemunculan aliran Maturidiyah, yang kedua, ajaran aliran Maturidiyah, dan yang ketiga, tokoh aliran Maturidiyah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nadia. Sejarah kemunculan aliran Maturidiyah. Perbincangan tentang persoalan yang menyangkut prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang mencapai puncaknya pada abad kedua dan ketiga Hijriyah atau abad ke-8 dan ke-9 Masehi telah mengiring para ulama kepada penggunaan argumen-argumen rasional dalam membahas tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Hal ini menurut Ayub Ali telah mengakibatkan lahirnya sebuah ilmu pengetahuan baru dalam lapangan pemikiran Muslim yang dikenal dengan ilmu al-kalam. Mu'tazilah dipandang sebagai kelompok yang mula-mula menuntut penggunaan nalar atau ra'yu dalam teologi Islam. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah aliran tengah yang dikenal dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah yang dalam metode kalamnya menggunakan pendekatan rasio atau ra'yu dan nas atau nakal. Tokohnya yang paling terkemuka adalah Abu Hasan Asy'ari 324 Hijriyah atau 935 Masehi di Irak dan Abu Mansur Maturidi 333 Hijriyah atau 944 Masehi di Samarkand. Yang pertama melahirkan aliran Asy'ariyah dan yang kedua melahirkan aliran Maturidiyah. Sungguh pun kedua aliran ini menentang paham teologi Mu'tazilah dan masing-masing menggunakan pendekatan ra'yu dan akal. Tapi di antara keduanya juga terdapat perbedaan. Al-Maturidi memberikan otoritas yang besar pada akal sehingga dalam beberapa hal ia lebih dekat pada paham Mu'tazilah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Friska. Yang selanjutnya yaitu aliran ajaran Maturidiyah. Aliran ajaran Maturidiyah ada dua, yaitu aliran Maturidiyah Samarkand dan ajaran aliran Maturidiyah Bukhara. Yang pertama, aliran Maturidiyah Samarkand. Yang pertama, akal dan wahyu. Akal dapat mengetahui eksistensi Tuhan. Yang kedua, perilaku dosa besar. Orang yang berdosa besar itu tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun matinya sebelum bertaubat. Yang ketiga, iman dan kuruf. Iman adalah tashik bi al-qalb, bukan semata-mata ikrar bin al-lisan. Yang keempat, perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Kehendak dan daya berbuat adalah kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan dalam arti kiasan. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat Tuhan. Sifat tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulzamah, zat tanpa terpisah. Yang selanjutnya yaitu kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh keadilan Tuhan. Segala perbuatannya adalah baik dan tidak mampu untuk berbuat buruk serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap manusia.
Aliran ini condong pada aliran Mu'tazilah. Yang kedua yaitu aliran ajaran Maturidiyah Bukhara. Akal dan wahyu. Akal tidak dapat mengetahui tentang kewajiban mengetahui Tuhan sekalipun akal dapat mengetahui Tuhan dan mengetahui baik dan buruk. Yang kedua, perilaku dosa besar. Perilaku dosa masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Yang ketiga, iman dan kuruf. Iman tidak dapat berkurang, tetapi bisa bertambah dengan adanya ibadah-ibadah yang dilakukan. Yang keempat, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Tuhan tidak mempunyai kewajiban dan Tuhan pasti menepati janjinya. Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan. Hanya Tuhanlah yang dapat menciptakan dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat Tuhan. Tuhan mempunyai sifat-sifat namun tidaklah mempunyai sifat-sifat jasmani. Yang selanjutnya kehendak mutlak Tuhan dan keadilan. Tuhan mempunyai kehendak mutlak. Aliran ini condong pada aliran Asy'ariyah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Baidiah. Selanjutnya yaitu tokoh aliran Maturidiyah. Yang pertama, tokoh aliran Al-Maturidiyah Samarkand. Tokoh utama dalam aliran Maturidiyah Samarkand adalah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Mahmud Al-Maturidi As-Samarqandi Al-Hanafi, wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Al-Maturidi adalah murid seorang imam hadis yang sangat terkenal dalam bidang fikih, yaitu Abu Hanifah, dan juga diajar oleh pemuka-pemuka agama lainnya. Dari guru-gurunya itulah membuat Al-Maturidi menjadi paham dan dikenal sebagai pakar dalam bidang fikih, ilmu kalam, tafsir, sekalipun ia lebih populer sebagai mutakalimin. Kebanyakan ulama Al-Maturidiyah pula yang terdiri dari para pengikut aliran fikih Al-Hanafiyah. Di antaranya yaitu 1. Abu Al-Qasim Ishaq Muhammad Al-Hakim Al-Samarqandi. 2. Abu Al-Yus Muhammad Al-Basdawi. 3. Abu Hafs Mu'ammar bin Muhammad Al-Nasafi. 4. Sa'd al-Din Al-Tafzani. 5. Kamal al-Din Ahmad Al-Bayadi. 6. Abu Al-Hasan Ali bin Said Al-Rastafani. Yang terakhir, Abu Al-Laith Al-Bukhara. Yang kedua, ada tokoh aliran Al-Maturidiyah Bukhara. Tokoh utama dalam aliran Maturidiyah Bukhara adalah pengikut Al-Maturidi sendiri yang pada akhirnya memiliki pemahaman yang berbeda dengannya dalam hal-hal kalam yang mana lebih cenderung kepada pemahaman Al-Asy'ariyah. Dia adalah Abu Yus Muhammad bin Muhammad bin Al-Husain bin Abad Karim Al-Basdawi. Al-Basdawi lahir di Hudud, sebuah negeri di Bajzah pada akhir 400 Hijriah atau 1010 Masehi. Al-Basdawi mulai memahami ajaran-ajaran Al-Maturidiyah lewat lingkungan keluarganya. Kemudian dikembangkan pada kegiatannya mencari ilmu pada ulama-ulama secara tidak terikat. Ada beberapa nama ulama sebagai guru Al-Basdawi, antara lain yaitu Yakub bin Yusuf bin Muhammad Al-Naisaburi dan Syekh Al-Imam Abu Khatib. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.